Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan LMG Communication Channel. Saya Leila Mona Ganim akan bahas lagi tentang komunikasi. Nah, spesifik hari ini tentang komunikasi antar pribadi. Saya akan share screen tentang ini ya. Baiklah. Nah, bahasan kali ini merujuk kepada buku Komunikasi Antar Pribadi dari Prof. Budiatna dan Leila Monaganim. Ada satu kajian yang menarik menurut saya ya. Di dalam buku ini dielaborasi pandangan dari Verderber. Sebagai expert dari komunikasi antar pribadi, nih Prof. Budiatna secara spesifik caring banget sama kajian-kajian di komunikasi antar pribadi. Nah, salah satu yang saya ingat betul bagaimana beliau mengajak kita untuk membahas tentang bagaimana perbedaan dari komunikasi antar pribadi dan non antar pribadi. Sudah dibahas di materi sebelumnya yang dikaji oleh Miller dan Steinberg. Nah, sekarang ini adalah tentang bagaimana kita menggolongkan antara kenalan, teman, dan sahabat. Nah, perbedaan ini merujuk kepada kajian yang ditulis oleh Verderber. Ini bagus banget untuk kita bisa melihat ya. Bedanya apa sih? Kenalan, sahabat, teman, dan sahabat. Nah, ini kita bisa klasifikasikan kalau dari Miller itu adalah sociological, kultural, kenalan. Teman adalah sociological dan sahabat atau teman akrab sebagai psychological. Ini bentuknya lain, cara ngelihatnya lain dari Verderber. Oke. Dari peningkatan hubungan ini antara kenal, teman, dan sahabat. Kalau kenal ini kita ya kenal aja. Kalau ini teman kita tahu satu sama lain, kalau sahabat nih deket banget nih, kita bisa cerita macem-macem, ini aku baru dapat cincin dari pacarku atau dari suamiku dan lain sebagainya. Kita lihat ya satu-satu ya. Kenalan itu kita tahu dari nama. Kita bicara kalau ada kesempatan. Dan interaksinya adalah terbatas kalau kenalan. Teman yang orang yang kita udah punya hubungan lebih pribadi dan secara sukarela. Research-nya banyak. Ini yang dibahas di sini cuma sedikit research ya. Tetapi banyak sekali kajian-kajian research yang menarik ngebahas tentang teman itu seperti apa dan lain sebagainya ya. Kemudian kenalan bisa jadi teman. Yang tadi tuh level pertama adalah kenalan, lalu jadi teman. Nah, interaksi dengan teman itu kurang terikat dengan peran. Bedain sama sociological yang misalnya dia polisi dan dengan warga negara, misalnya begitu. Kalau ini teman, jadi tidak terlalu terikat dengan peran. Kita masing-masing punyalah, tahulah ini teman gitu ya, nggak karena dia itu teman tapi menteri gitu. Ya kita juga nggak akan menempatkan dia sebagai menteri gitu, tetapi sebagai teman gitu ya. Nah, terus udah gitu satu lagi nih, tingkat yang lebih dalam lagi yaitu sahabat. Beberapa dari persahabatan kita terikat konteks. Misalnya kita punya tetangga misalnya ya. Nah, temanan kita karena kita tetangga sama dia atau karena kantor atau karena makanya suka ada cinlok gitu ya. Cinta lokasi itu karena ada teman bersahabat, dan teman lebih jauh lagi jadi sahabat gitu ya, dan persahabatannya konteks bound, ada kedekatan karena ada konteks tertentu. Persahabatan yang berterikat konteks ini bisa hilang atau putus kalau konteksnya berubah gitu ya. Misalnya karena kita udah nggak kerja lagi di sana, kita udah nggak sahabatan lagi misalnya begitu, atau sudah jauh lah gitu ya. Nah, karena sahabat itu perlu dirawat, jadi butuh waktu gitu. Ini kira-kira pembahasan pada hari ini tentang perbedaan antara kenalan, teman, dan sahabat.
kita akan lanjut pada pembahasan berikutnya. Masih tentang komunikasi antar pribadi dan buku-buku lainnya yang juga pasti seru-seru semua. Oke, thank you very much. Sampai ketemu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.